Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda, bunda, dan ananda seiman dimanapun Anda berada, kenalkah Anda dengan tempat di belakang saya ini? Waduk Sempor di Gombong di malam hari. Begini saudaraku seiman dimanapun Anda berada, apakah Anda pernah mendengar hadis yang berbunyi, umatku akan terpecah menjadi 72 atau 73 golongan, yang masuk surga hanya satu ya. Tentu kenal ya, karena kalau tidak salah ada 14 hadis yang meriwayatkan tentang perpecahan umat Islam di akhir zaman. Nah, kalau kita membaca secara tekstual tentang hadis tersebut, kelihatannya untuk beragama Islam itu sangat berat sekali, bukan? Karena bayangkan dari 73 atau 72 golongan itu yang masuk surga hanya satu. Nah, kemudian yang dimaksud golongan itu apakah identik dengan satu organisasi yang seperti misalnya di Indonesia ini ada Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Al-Wasilah, dan lain-lain ya. Nah, jika memang itu identik, maka mana yang benar? Apakah yang golongan satu itu dari Muhammadiyah, NU, atau Al-Wasilah, Al-Irsyad, dan lain-lain? Tentu semuanya akan mengatakan begitu. Apakah yang golongan satu itu juga dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Jika itu yang dikatakan golongan itu, maka semua di antara kita juga ahlu sunnah wal jamaah, karena kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan kemudian berjamaah kepada imam, bukan? Nah, begini guys, dalam hal ini saya punya pendapat, dan sebelumnya mohon maaf jika pendapat saya ini salah, tolong dikoreksi sehingga saya bisa kembali pada pendapat yang benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf. Jadi kalimat umatku ya, kalimat itu diawali dari ummati yang artinya umatku, bukan umat muslimin, bukan umat Islam, bukan umat mutakin, bukan ya, tetapi umatku. Nah, siapa sebenarnya yang menjadi umat Nabi Muhammad? Nah, pendapat saya bahwa semua orang yang hidup dan lahir pada saat kenabian dan setelahnya hingga sekarang dan sampai hari kiamat itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tidak peduli apakah mereka mengakui keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan kenabian Muhammad SAW, itu tidak penting. Jadi semua orang hidup di saat zaman kenabian hingga kemudian sampai hari kiamat adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita menilik dari surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidak diutus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat seluruh alam. Rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin, lil mutakin atau lil mukminin ya, tidak, tetapi rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Jadi termasuk semua manusia dari golongan apapun, dan di dalamnya juga termasuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan di mana manusia itu hidup ya. Kemudian dilanjut dengan hadis Rawahul Bukhari yang mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang menolak ya. Jadi yang masuk surga siapa? Ya, yang mengikuti risalah Rasulullah SAW, dan yang menolak yaitu orang yang tidak meyakini dan tidak mengikuti apa kata Rasulullah SAW, atau artinya dia tidak mengikuti kenabian atau risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya dari pendapat saya ini, ya mohon maaf jika salah, bahwa yang termasuk 72 golongan itu satu umat Islam, satu yang masuk surga itu ya umat Islam dari keseluruhan ini sepanjang mereka mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang di luar satu golongan tadi adalah umat Muhammad yang tidak mengikuti, mungkin dia beragama Kristen, Katolik, Nasrani, Buddha, Hindu, dan lain-lain, atau yang komunis dan lain-lain, yang mereka tidak mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya, terima kasih, mohon maaf.